Oke, Mas. Suara Pagi, saya selamat ini pagi. Pagi, Mas Mas. Gary. Suara saya jelas kan ya? Jelas, Mas. Oke. Minta tolong ini ya, namanya di rename apa kelas underscore nama biar kelihatan apa persebaran yang hadir gitu. Takutnya ada kelas yang nggak hadir nih. Oke, udah 60 ya partisipannya. Kita mulai aja nggak apa-apa ya. Nanti ini juga direcord juga, bisa disebar juga ke teman-temannya dan juga dijelaskan juga ya ke teman-teman yang nggak hadir gitu. Baik, Mas Gadi. Oke, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gary ya, salah satu asisten dosen untuk mata kuliah manajemen data ini. Total ada 4 asisten dosen ya untuk mata kuliah manajemen data di semester ini. Nah, di hari Sabtu ini ada sosialisasi tugas satu dan juga tugas paper. Tugas satu itu terkait studi kasus manajemen data pada organisasi. Ini sebenarnya sudah diupload di Skele ya. Mungkin teman-teman ada yang sudah melihat juga. Cuman kami mau memberikan penjelasan lagi gitu biar lebih jelas ya terkait detail tugasnya. Awalnya rencana mau Jumat malam kemarin, tapi ternyata hari Jumat pada ini ya apa kelas mandat semua ya ternyata. Ya udah akhirnya kita geser aja di hari Sabtu pagi. Semoga teman-teman berkenan juga ya. eh, Terkait dengan ini penjelasan tugasnya. Oke, ini sebenarnya udah bisa dilihat juga kalau diklik detailnya juga sudah ada terkait dengan studi kasus manajemen data pada organisasi, pengumpulannya dan lain-lain, deskripsi tugasnya. Nah, ini kalau di-download detail deskripsi tugasnya PDF ya, seperti ini kelihatan ya layar PDF-nya ya, udah ganti kan? Sudah, Mas. Oke. Jadi untuk tugas satu ini terkait dengan studi kasus manajemen data pada organisasi ini akan memakai kelompok yang selaras dengan mata kuliah AKPSI ya. Jadi kemarin saya juga sudah koordinasi dengan ketiga ketua kelasnya. Saya sudah minta list kelompoknya. Kenapa diselaraskan dengan tugas AKPSI? Karena tugasnya terkait studi kasus. Nanti takutnya kalau bentuk kelompok sendiri, terus ada kelompok yang kesulitan mencari studi kasus itu kan yang ditakutkan. Nah, akhirnya kita pakai kelompok AKPSI. Nah, ini ketentuannya detail studi kasus itu diselaraskan dengan tugas mata kuliah AKPSI, tapi tidak wajib ya teman-teman. Jadi sebenarnya kan di AKPSI itu ada tugas terkait dengan pembangunan sistem kan. Cuman kalau misal tidak memenuhi ketentuan di tugas manajemen data ini, teman-teman bisa ganti tempat studi kasus, atau kalau ternyata itu sudah sesuai juga dengan ketentuan tugas manajemen data ini, bisa juga teman-teman angkat gitu kan. Jadi intinya itu tugasnya terkait organisasi dan sistem informasi yang minimal memenuhi standar pertukaran data gitu ya. Nah, terjadi pertukaran data di minimal dua departemen atau divisi gitu, yang memiliki informasi yang sangat erat dan alur pertukaran data melalui storage atau skema database yang berbeda. Jadi intinya teman-teman cari studi kasus yang terkait ini ada standar pertukaran data minimal di dua departemen atau divisi gitu.
Jadi kalau tugas yang di AKPSI selaras juga sesuai dengan ini, boleh teman-teman angkat. Tapi kalau misal tidak sesuai, silakan mencari objek studi kasus lainnya. Jika tugas jika tugas AKPSI studi kasus pada startup atau organisasi tidak memenuhi standar pertukaran data antar divisi atau departemen, gitu ya teman-teman ya. Jadi dipastikan lagi, terserah mau diselaraskan, tapi kalau memang sudah selaras sih daripada ribet-ribet nyari tempat studi kasus lain kan ya, bisa langsung diangkat. Nah, ini syarat minimal asistensi adalah 1 kali asistensi untuk mengkonfirmasi studi kasusnya ya teman-teman. Jadi paling enggak itu sebelum teman-teman lebih jauh mengerjakan tugas ini, itu teman-teman perlu apa ya, konfirmasi dulu lah ke Asdos. Kira-kira kalau ngangkat ini gimana? Nah itu paling enggak 1 kali asistensi maksimal di 28 September. Ini 28 September minggu depan ya, hari Minggu minggu depan ya. Jadi teman-teman ada waktu 1 minggu nih buat memfikskan tempat studi kasusnya gitu. Nah, pengumpulan tugasnya itu paling lambat 12 Oktober 2025. Jadi pengerjaannya itu 2 minggu. Tapi sebenarnya ditambah dengan 1 minggu konfirmasi studi kasus, sebenarnya totalnya 3 minggu. Tapi kalau teman-teman lihat di BRP kan 2 minggu ya pengerjaannya ya. Jadi pengumpulan maksimal di 12 Oktober 2025 pukul 23.55. Nah, ini tidak ada revisi ya. Jadi mohon pengerjaannya dimaksimalkan gitu. Terus pengumpulannya via Skele oleh salah satu anggota kelompok saja dalam format PDF, konversi dari doc atau docx dengan nama formatnya mandat, nama kelas, nomor kelompok gitu. Jadi misalnya seperti ini ya contohnya. Terus nanti teman-teman diminta membuat PPT juga dari hasil pengerjaan ini. Tapi PPT nanti akan dikumpulkan secara terpisah sebelum waktu presentasi. Kan daripada apa ya? Maksudnya langsung di 12 Oktober itu buru-buru bikin laporannya, tapi nanti kami akan kasih tambahan waktu untuk buat PPT-nya, yaitu sebelum presentasinya gitu. Jadi teman-teman bisa fokus ngerjain laporannya sampai di 12 Oktober ini. Nah, selama asistensi diminta kalau bisa membuat notulensinya ya, biar tercatat gitu dalam bentuk doc atau docx. Nanti akan diinfokan lagi proses apa pengumpulannya ini. Nah, presentasi dan diskusinya kapan? Jadi setelah membuat laporannya kan, dikumpulkan di 12 Oktober, terus nanti teman-teman membuat PPT-nya. Nah, PPT-nya itu dikumpulkan, nanti akan kami buatkan kantong pengumpulannya tersendiri ya. Di minggu ke-9 perkuliahan, itu akan ada presentasi dari tugas studi kasus ini. Nah, itu pertemuan pertama setelah UTS ya, teman-teman. Jadi setelah UTS, itu pertemuan pertamanya kita presentasi dengan Asdos ya. Durasi kurang lebih 20 menit, presentasinya 10 menit, diskusi 10 menit, akan dipilih secara acak sebanyak 3 kelompok untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok yang sedang presentasi. Jadi semua kelompok akan presentasi, terus nanti dipilih 3 kelompok secara acak, serta nanti akan ada apa kelompok lain mungkin yang mau nanya ya. Itu ada poin-poinnya gitu ya teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, untuk penjelasannya, pengantarnya mungkin ini ya. Secara umum, suatu organisasi dalam menjalankan kegiatannya tidak terlepas dari pengelolaan data. Pelaksanaannya dalam skala kecil bisa dijalankan sekretaris atau dalam skala besar dijalankan oleh unit tertentu seperti pusat data dan informasi atau lainnya ya. Semakin besar dan kompleks, dibutuhkan pengelolaan data yang semakin matang pula. Oleh karena itu, pengelolaan data organisasi seharusnya menjadi perhatian khusus. Nah, di sini kita fokusnya ke yang sudah besar ya. Yang tadi di awal tugas dijelaskan akan ada pertukaran data antar 2 divisi atau organisasi eh, apa namanya melalui storage atau skema database yang berbeda gitu ya. Berarti kan hitungannya harus sudah skala besar dong, bukan skala kecil yang bisa dikerjakan manual kita enggak kan. Nah, komponennya pada tugas satu ini, mahasiswa secara berkelompok diminta untuk membuat rancangan atau permodelan arsitektur data pada sebuah organisasi. Organisasi yang menjadi studi kasus tugas ini bisa dari lingkungan pemerintahan maupun swasta.
bisa diambil dari salah satu tempat kerja anggota kelompok yang memiliki pertukaran data minimal antar dua divisi atau departemen. Untuk menghasilkan arsitektur data yang baik dan komprehensif, analisis kondisi perusahaan dilakukan terhadap minimal dua departemen atau divisi yang memiliki alur pertukaran data dan informasi yang sangat erat. Struktur organisasi yang dianalisis bisa terdiri dari unit kerja dengan proses bisnis inti dan pendukung. Jadi nggak harus proses bisnis inti ya, sebenarnya boleh juga kalau misal terkait pendukung seperti HRD, keuangan, atau intinya terkait divisi penjualan boleh. Dalam penyusunan tugas ini, mahasiswa juga perlu melihat regulasi internal maupun eksternal yang mengikat dan berpengaruh pada pembuatan arsitektur data. Misal pada bagian integrasi data harus menggunakan standar tertentu. Output yang diharapkan dari tugas ini adalah dokumen laporan dan presentasi. Jadi laporannya tadi di 12 Oktober, serta presentasinya nanti ya di minggu ke-9 atau minggu setelah UTS dengan mengacu pada kerangka kerja DMBOK. Walaupun tempat studi kasus memiliki ruang lingkup dan karakteristik yang berbeda-beda, diharapkan dapat diperoleh hasil analisis dan atau rancangan dari komponen-komponen di bawah ini. Format pengerjaan wajib seperti di bawah ini. Jadi teman-teman ketika membuat laporan, formatnya mengikuti yang di bawah ini ya, alurnya. Jangan sampai ada yang terlewat ya teman-teman. Ini yang pertama terkait dengan executive summary. Menjelaskan singkat mengenai sistem yang berhubungan dengan manajemen data tempat studi kasus. Ya ringkasan lah. Cakupan penjelasan dapat menjawab pertanyaan 5W1H dan summary tugas 1. Mungkin catatan ini bukan latar belakang ya untuk executive summary, tapi penjelasan ringkas terkait dengan laporan tersebut. Nah, bagian kedua terkait dengan profil organisasi, ini terdiri dari diminta teman-teman membuat information value chain-nya, habis itu menjelaskan problem statement terhadap tata kelola data organisasinya yang dibahas ya, alasan kenapa studi kasus ini diangkat gitu ya teman-teman. Permasalahannya apa gitu, kenapa eh, apa namanya kasus ini diangkat sama teman-teman gitu ya. Analisis terhadap harapan, realita, dan permasalahan tata kelola data yang didapat dari organisasi dapat berasal dari wawancara ataupun pernyataan tertulis dari direksi, expert, atau sumber lain yang terpercaya. Yang ketiga, struktur inti organisasi dan struktur unit SI atau TI-nya. Nah, selanjutnya penjelasan terkait tata kelola data. Nah, ini lakukan analisis as is, kondisi saat ini, dan analisis to be, harapan terhadap kondisi mendatang, dalam bentuk deskripsi terhadap 3 poin di bawah ini. Jadi ini diminta membuat as is dan to be terkait 3 hal di bawah ini ya. Kebijakan, standar, dan prosedur mengenai pengelolaan data di organisasinya. Nah, kalau untuk organisasi negara, pemerintahan, perusahaan negara atau BUMN, biasanya ada UU, Renstra, dan lain-lainnya ya, terkait tata kelolanya gitu kan. Atau referensi selain yang di atas, terkait dengan kebijakan, standar, dan prosedur. Nah, itu minta tolong dilampirkan landasannya juga. Selanjutnya, analisis as is dan to be dari fungsi dan aktivitas. Nah, ini teman-teman diminta menganalisis as is dan to be yang seluruhnya dipetakan ke dalam 11 knowledge area dari DMBOK ya. Jadi kan di DMBOK ada 11 knowledge areanya, itu teman-teman lakukan analisis as is dan to be. Nah, ini kenapa teman-teman perlu melakukan asistensi juga untuk mengkonfirmasi studi kasus. Takutnya sudah jalan melakukan analisis ini kan, as is dan to be, ternyata kurang dalam gitu, studi kasusnya kurang pas gitulah untuk bisa diangkat ke tugas ini. Jadi pengerjaan teman-teman nggak maksimal gitu kan. Nah, yang terakhir terkait dengan role and responsibility, ownership, stewardship, dan lainnya. Definisikan fungsi atau peran pada organisasi tersebut, kemudian petakan dengan fungsi atau peran yang ada pada DMBOK. Seperti itu ya. Yang keempat, pembuatan arsitektur data, ini membuat subjek area model, terus CRUD mapping antara unit organisasi dan informasi, serta kamus datanya, klasifikasi elemen tipe data, constraint bisnis rule-nya ya, dari kasus yang diangkat. Yang terakhir, lakukan analisis as is dan to be
terhadap integrasi data lintas database dan atau sistem informasi di organisasi internal. Yang tadi kan ada pertukaran datanya ya. Nah, itu arsitekturnya, as is-nya gimana, terus to be-nya yang seharusnya teman-teman kan sudah melakukan analisis nih tadi terkait dengan tata kelola, arsitektur data yang pas seharusnya seperti apa, subjek area model yang benar seperti apa gitu kan. Nah, itu silakan dibuat integrasinya, ini arsitekturnya sekarang. To be-nya itu harusnya seperti apa? Pertukaran datanya bagaimana? Cakupan berupa ilustrasi gambar, arsitektur sistem yang terdiri dari flow pertukaran data, entity, dan environment yang dipakai. Kemudian deskripsikan ilustrasi gambar tersebut mengenai cara teknis integrasinya dan tools apa saja yang dipakai gitu ya. Jadi ini arsitekturnya, prosesnya, to-be-nya seperti apa. Nah, yang referensi yang dimaksud sebagai landasan analisa kondisi asis dan saran, referensi harus valid dan resmi ya. Jadi tadi seperti aturan-aturannya, terus mungkin dalam melakukan analisis teman-teman merujuk kemana, ke DMBOK atau lainnya gitu ya. Perhatikan kaidah penulisan, citasi referensi dan gambar, semua poin harus memuat referensi atau sumber, setiap gambar dijelaskan ya. Akan dilakukan uji plagiarisme dari berbagai sumber. Setiap kelompok wajib melakukan asistensi minimal, minimal sekali. Yang tadi itu ya, yang maksimal di 28 September untuk mengkonfirmasi tempat studi kasus. Oke, untuk sementara terkait penjelasan tugas satu ada pertanyaan, teman-teman? Mas, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Pak? Oke, oke. Oh Eh, ya. Gantian ya, kita gantian dari yang resen pertama ya. Mas Ramadan Putra Siregar. Izin bertanya, Mas, terkait dengan pemodelannya ini apakah sampai dengan fisikal atau sampai dengan konseptual saja? Yang kedua, di studi kasus AKPSI kami itu kan ke eksternal lebih tepatnya, menggunakan API di luar organisasi utama. Apakah studi kasus seperti itu bisa? Terima kasih. Atau kami cari aja yang tetap cakupannya dalam dalam organisasi yang sama, Oke, gitu. Terima oke kasih. Mas. Jadi kalau misal ada pertukaran data ke luar organisasi ya, itu boleh Mas sebenarnya. Itu kan sama aja sebenarnya ke dua departemen atau divisi yang berbeda ya. Cuman ini ke organisasi lainnya, tapi nanti dipastikan aja apa dengan asistensi ya, memastikan sekali lagi gitu ya. Tapi seharusnya itu nggak jadi masalah Mas. Yang penting ada ini proses pertukaran data di minimal dua tempat lah, departemen atau divisi melalui storage atau skema database yang berbeda. Nah, cuman biasanya dilihat juga di tempat studi kasusnya itu kira-kira nanti pas nggak untuk pengerjaan ini ya, tata kelola datanya ya. Biasanya kalau skupnya terlalu kecil, teman-teman nanti kesulitan gitu mengerjakan tata kelola data ini. Misal startup, mohon maaf ya, mungkin startup yang masih kecil gitu ya, nggak belum yang gede gitu kan. Kalau misal gede seperti Gojek dan lainnya, mungkin udah tata kelola datanya udah eh, banyak dibuat gitu kan, dan analisisnya bisa lebih dalam. Tapi kalau skupnya masih terlalu kecil, proses analisis tata kelola datanya ini nanti akan kesulitan teman-teman dalam mengerjakan. Itu sih makanya nanti perlu konfirmasi tempat studi kasus. Terus tadi satunya apa ya Mas? Lupa saya. Terkait perancangan arsitektur ini sampai ke logical atau konseptual aja, atau tahap sampai Oh, implementasi. Kalau sampai implementasi kan kami butuh regulasi cukup lama untuk mendapatkan izin, bisakah berapa tahun? nggak sampai segitu Mas. Untuk ini kan nomor 5 kan ya? Ah, iya benar. Nomor 5 ini nanti arsitekturnya aja Mas, maksudnya apa gambar proses apa ya? Misal yang awalnya itu pertukaran manual terus nanti ada API-nya, nanti digambarkan arsitekturnya saja gitu loh. Kalau terkait dengan detailnya apa konseptualnya mungkin nanti lebih ke di sini ya subjek area model gitu ya.
Kalau ini tuh arsitektur dari sistem dan lain-lainnya gitu, pertukaran datanya gitu loh. Tapi nggak sampai yang rigid banget apa-apanya gitu loh. Tapi teknologi-teknologi yang dipakainya gitu seharusnya bagaimana proses pertukaran datanya gitu sih, Mas. Oke, terima kasih, Mas. Oke, selanjutnya siapa ya? Mbak Boleh, Mulan ya? Pak. Eh, Kita urut ya, urut yang pertama Resen ya. Ya Mas, izin Mas. Oke, Ini kan mau bertanya, ini kan mau disambungkan dengan AKPSI. Nah, kami tuh AKPSI-nya kan Knowledge Management atau Learning Management System gitu. Pertukaran datanya kan antar SDM aja dan pegawai gitu yang menurut saya itu kecil gitu ya Mas. Nah, apakah boleh diganti dengan yang lain gitu ataukah tetap harus sesuai dengan AKPSI ya Mas? oke. Jadi itu pertanyaan ini ya terkait dengan ketentuan. Silakan Hmm. mencari objek studi kasus lainnya. Jika tugas AKPSI kurang memenuhi standar pertukaran data antar divisi atau departemen. Jadi teman-teman kalau dirasa tugas AKPSI-nya skopnya terlalu kecil, susah nanti dalam mengerjakan analisis-analisis ke depannya, silakan mencari objek studi kasus lainnya gitu ya. Mas, boleh nggak sih diberitahu sebesar apa sih yang eh, cukup untuk masuk kategori objek study ini, Mas? Ini Mbak. Yang penting ada pertukaran data minimal 2 departemen atau divisi. Itu sebenarnya nanti udah bisa mengerjakan yang lainnya. Tapi perlu dilihat juga organisasinya biasanya. Kenapa melihat organisasinya? Itu untuk pengerjaan tata kelola data ini, Mbak. Biasanya nanti kalau skup organisasinya terlalu kecil, itu kesusahan di mengerjakan ini. Intinya itu sih, terkait dengan sistem atau pertukaran datanya, yang penting terjadi pertukaran data di minimal 2 departemen atau divisi, ya enggak? Ini yang Hmm. pertama. Terus yang kedua dilihat dari organisasinya. Itu untuk melihat, untuk mengerjakan ini. Poin nomor 3. Seperti itu ya. Pertuka Iya, pertukaran datanya itu secara manual atau udah by system ya, Mas, yang dipilih? Eh, apa ya? Melalui storage atau skema database yang berbeda gitu, Mbak. Jadi sebenarnya kalau bisa sih sebenarnya sekarang udah ada. Namun akan ada perbaikan yang lebih besar. Tapi kalau misal sekarang belum ada dan ada rencana, Udah ada maksudnya by apa ya? system gitu ya, Mas? Ya, seperti itu, Mbak. Hmm. Misal sekarang belum ada, tapi rencana ini harusnya itu ada dan itu gede. Nah, itu bisa juga diangkat. Tapi untuk lebih pastinya asistensi aja dulu, Mbak. Dan jadi nanti dipastikan itu sih. Makanya ada syarat minimal asistensi 1 kali ini ya. Hmm. Oke, Mas, makasih, Mas. Oke, selanjutnya Mas Raihan ya. Oke, Mas. Ini kan yang poin pertama tuh ya, organisasi dan sistem standar pertukaran data itu kan dari skema database yang berbeda. Kalau di saya kan dia kan dia ngirimnya itu lewat SFTP, Mas. Itu Oke, diperbolehkan ya jatuhnya. file base ya berarti. Iya. Jadi dia ngirim ngirim data, ngirim mungkin gini, Pak. Dia kan aplikasinya ngekonsum data tuh. Nah, ngekonsum data itu ntar dia narik datanya, terus dimasukin ke database aplikasi saya, misalkan gitu. Cuman itu datanya itu dari database lain, Bisa dikirimnya sih, pakai Mas. file TXT. Itu masih jatuh, masih termasuk ini nggak ya, Pak? Bisa. Tapi itu di dua Masih bisa ya? divisi yang berbeda kan. Jadi Divisi yang apa berbeda namanya? itu pun datanya pun, Informasinya saling pertukaran informasi iya, atau data di betul, 2 divisi yang berbeda kan. Iya, bisa. betul Pak. Betul, Pak. Itu kan datanya kan sebenarnya nggak tahu ya ada di EDW apa nggak. Soalnya langsung dari core bankingnya langsung sih, Pak. Itu masih bisa ya berarti ya? Bisa. Harusnya bisa ya. Cuma nanti kita Nah, pastikan lagi ya, Mas ya. Tapi kalau sekilas penjelasannya bisa sih. itu kan real itu ya, Pak. Nah, kalau misalkan di tempat saya, misalkan di organisasi saya, bisa nih di ini apa perihal
struktur database-nya ya di ini ya. Kalau misalkan saya wawancara di sana, cuman nggak diperbolehin untuk struktur datanya, masih diperbolehkan nggak ya, Pak? Struktur Di, data ya. Oh, iya, maksudnya ke organisasi lainnya itu, Pak. Saya belum harus bisa diwawancara juga ya sama nggak ininya perlu ya. sampai wawancara, Mas, sebenarnya. Apa namanya, untuk ini ya, maksudnya untuk tubinya gitu ya. Lalu, Hmm. wawancaranya untuk poin yang mana, Mas? Oh, Untuk nggak poin perlu ya. pekerjaan yang mana? Ya, ya udah Pak, berarti yang itu nanti aja Pak. Iya, Yang nanti, PREL tadi aja yang poin pertama. Iya. iya dipastiin aja. Nanti asistensi sambil bawa beberapa kasus mungkin ya. Jadi kita nanti diskusikan sama-sama gitu. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih. Oke, Oke. oke. Selanjutnya, Mas Zeta ya. Ya, thank you Mas. Mas mau nanya mengenai tadi ada prosedur buat surat yaitu pertanyaan tertulis. Ini pertanyaan tertulisnya itu sebagaimana ya? Apakah diperbolehkan hanya dicantumkan saja nama dan jabatannya atau bagaimana? Pernyataan tertulis ini mungkin sebenarnya yang dimaksud ya lebih ke edaran atau apa gitu sih Mas. Hmm, oke. Tapi itu kan terlalu ini ya. Maksudnya kalau sampai direksi agak terlalu susah ya. Kalau misalkan Ya, hanya dituliskan dalam, misalkan dalam dalam jawaban tugasnya dan misalkan udah ditulis ini berasal dari direksi atau dari departemen ini gitu, itu apa sudah diperbolehkan ya Mas? eh, eh, itu terkait dengan ini ya, apa problemnya ya Mas ya, maksudnya kan Iya betul betul. boleh Mas seperti itu. Cuma nanti kalau bisa sih Mhm. biasanya ya kalau seperti itu ya wawancara sedikit lah Mas biar lebih ini nggak harus Oke. sampai ke direksi atau apa. Yang penting yang misal wawancara ke orang-orang yang terlibat gitu kan, Mhm. Berarti itu yang aja udah cukup sih. penting ada evidence-nya aja ya Mas ya. Iya betul. Oke, siap. Terima kasih ya Mas. Ya mungkin dalam beberapa kasus kan udah ada edaran yang menjelaskan kalau itu udah jadi problem gitu kan. Nah, itu lebih enak Mhm. dipakai daripada ribet wawancara. Nah, kalau misal kesulitan dari sisi seperti itu, wawancara ke orang yang terlibat kan nggak masalah juga gitu loh. Iya, oke. Baik. Terima kasih ya Mas Giri. Oke, selanjutnya Mas Rahmat ya. Oke, halo Mas. Mau nanya ini Mas, supaya clear bagaimana tugas ini sebenarnya nanti akan dinilai, akan ada asesmen kriteria atau rubrik yang bakal dibagiin nggak ya? Misal kayak executive summary nanti akan dinilai berapa persen, profil organisasi berapa persen, tata kelola data berapa persen, presentasi berapa persen, dan sebagainya gitu. Oke, sepertinya di BRP ada sih Mas. Jadi mengacu pada BRP ya? Di BRP ada belum persenannya? Bukan persenan secara keseluruhan, tapi persenan dari setiap poin-poin yang akan kita kerjain ini sih Mas, dalam tugas ini. Oh, oke Kalau oke. secara keseluruhan ada. Ada sih Mas, persentasenya ada. Cuman eh, belum saya ini belum saya kasih di sini itu. Oke, Mungkin berarti nanti nanti akan dibagikan ya, Mas? enggak juga sih Mas. Oh, enggak. Kan Nanti supaya clear, mungkin Mas. tanya aja waktu asistensi bisa Oh, ini oke. ya. Ada proses presentasinya ada. Cuman itu gabung juga dengan saat presentasi sih Mas. Oke. Soalnya nilainya apa nanti campur antara laporannya dan juga presentasinya gitu. Oke, oke. Tapi ada persentasenya. Mungkin nanti kalau teman-teman lagi asistensi bisa ditanyain aja. Ini soalnya beda file nih. Belum ada sih. Tahun lalu ada. Nanti belum disiapin formatnya gitu buat yang tahun ini. Tapi ada kok. Oke, oke. Mungkin saran kalau misalkan ada yang bisa dibagikan, boleh ya, Mas? Supaya clear aja gimana kita bisa Oke, nyiapin oke. tugasnya ini. Thank you, Mas.
Oke, nanti kalau nggak di detail tugasnya diupdate ya. Saya update berapa persen dari tiap apa namanya babnya ya. Terima kasih masukannya Mas Rahmat di detail tugas yang di scale ya. Mungkin nanti di sini nanti saya update. Oke, Oke, thank you Mas. Siap, siap. lanjut Mas eh Mas Rahmat apa Mbak Rahmat ini? Mas Rahmat, Mas. Oh Mas Rahmat, iya oke sorry Mas. Iya, Mas, izin bertanya untuk skopnya ya atau lingkup besaran kecilnya itu apakah sebenarnya ini memang satu proses bisnis, tapi misalnya cuma satu aktivitas gitu, Mas. Jadi dari sisi skema mungkin cuman mencakup satu tabel ya dari masing-masing divisi. Apa itu sudah cukup, Mas? Kalau cuma satu tabel susahnya nanti di mengerjakan subjek area modelnya Mas. Oke, berarti mesti lebih ya, lebih dari. Iya, ini jadi nanti kan waktu asistensi nanti kasusnya nanti kan mungkin dicek juga dari sisi nanti ngerjain sumnya kira-kira kesulitan apa enggak, terus lingkup organisasinya nanti ketika ngerjain tata kelola datanya kesulitan apa enggak, itu sih Oh makanya ya. itu nanti dipastiin lagi ya Nah, sama Mas Ahmad. Sama satu lagi Mas, kalau di tempat saya itu ini ada kasus yang unik ya. Jadi ada beberapa karyawan holding yang ditugasin ke anak perusahaan gitu. Nah di situ terjadi pertukaran data antar divisi, antar entitas ya sebenarnya. Tapi mungkin untuk skemanya itu sama gitu. Misalnya kayak tabel penggajian gitu. Karena memang di sini kasusnya itu beberapa karyawan holding yang ditugaskan di anak perusahaan mungkin dari sistem penggajian ada beberapa komponen yang berbeda gitu antara organisasi dan entitas yang di tempat ditugaskannya seperti itu. Apa itu bisa, Mas? Kalau secara sekilas sih bisa ya Mas ya, tapi nanti perlu dikonfirmasi lagi ya Mas ya penjelasan lebih jauhnya. Oke, siap. Makasih banyak, Mas. Oke, lanjut Mas Rafif ya. Ya, makasih Mas. Saya mau nanya dua pertanyaan Mas. Yang pertama itu kan tadi dimention mungkin kita akan cari tempat studi kasus ya, terus minimal ada dua pertukaran data antar dua divisi gitu kan. Tapi kan kalau kita ngelihat satu entity itu kan sebetulnya banyak divisi ya. Itu apakah kita bisa ngecilin skupnya misalnya ada ada 15 divisi lah gitu, tapi kita fokus di 5 divisi aja gitu. Itu bisa kayak gitu atau enggak ya? Bisa, bisa Mas. Kalau Bisa fokus skupnya kayak memang gitu ya. terlalu besar bisa dikecilkan. Oke. Terus pertanyaan yang kedua ini mengenai SI sama Tubi ya. Kalau kita lihat kan sebetulnya ini eh, tempat studi kasusnya adalah tempat data yang udah settle ya sebetulnya ya. Nah, berarti ini kita bisa dibilang menambahkan rekomendasi ya di Tubinya ya. Bener nggak sih? Iya, betul. Rekomendasi, Hmm. jadi kan teman-teman belajar di MBOK juga kan, Hmm. yang bagus itu best practice-nya seperti apa. Hmm. Nah, dilihat di organisasi itu SIS-nya, oh organisasi ini udah menerapkan ini. Namun kekurangannya di sini, sini, sini. Tubinya seharusnya mengacu pada DMBOK, perusahaan ini perlu melakukan ini. Oke, kalau berarti artinya pas SIS itu kan pasti butuh waktu juga ya mungkin untuk analisa kayak oh kira-kira nih dia kurangnya di mana gitu. Dan itu Betul, bisa jadi di ujung-ujungnya ya sebetulnya udah sesuai standar gitu. Eh, betul. berarti pada intinya kita tetap harus ada cari masalah gitu kan sebetulnya. Iya, Oke. iya, iya Mas. Nah, Oke. ini mungkin salah satu juga ya, kalau perusahaannya terlalu kecil juga, itu nanti SIS-nya kan kebanyakan belum ada. Ya Hmm, nggak? Nah betul. itu apa namanya? Nah itu yang nggak diharapkan juga sih. Masa semuanya SIS-nya nggak ada gitu loh. Ya, Makanya nanti perlunya asistensi juga melihat skop dari perusahaannya juga. Kalau terlalu kecil nanti ditakutkan ketika SIS-nya itu nggak ketemu semua gitu kebanyakan. Gitu ya, oke. teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak Mas. Oke, lanjut Mas Revi ya. Iya, baik Mas. Terima kasih Mas. Terkait yang nomor 3 yang tentang kelola data ini Mas. Ya, ini SIS-nya juga kalau misalnya belum ada, tapi to be-nya itu bisa kita buat untuk yang nomor poin 3A itu Mas. Eh, Kebijakan standar dan prosedur gitu mengenai pengelolaan data di organisasi. SIS-nya mungkin
ya belum ada, belum tertulis gitu ya, tapi mungkin udah ada kesepakatan secara verbal gitu. Tapi kalau to be-nya nanti bisa kita buat untuk kebijakan atau prosedurnya gitu terkait pengelolaan datanya. Apakah itu bisa, Mas? Oke, bisa Mas. Itu. Jadi secara proses keseharian sudah dilakukan, tapi belum ada kebijakan standar terkait dengan tata kelola datanya gitu ya. Tapi sebenarnya kesehariannya udah dilakukan nih. Nah, itu boleh bisa dijelasin. Jadi keseharian itu sudah melakukan ini. Tapi dalam prosesnya belum ada kebijakan atau standar yang mengaturnya. Sehingga tubingnya perlu membuat kebijakan standar terkait dengan ini ditambah dengan proses melakukan ini. Nah, itu bisa juga, Mas Revi. Oh, baik-baik. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama. Mas Angga ya. Ya, izin Mas Gary mau nanya terkait yang nomor 2 Mas, yang profil organisasi. Di sini kan ada information value change ya. Kita membuat diagram, deskripsi sampai segala macam begitu. Nah, sepengetahuan saya kalau di government itu kan ada 3 ya untuk value chain ya. Ada proses pengarah, proses utama, sama proses pendukung. Nah, yang kita buatkan di sini yang termasuk deskripsi itu untuk semuanya atau hanya proses utama yang kita refer aja gitu, Mas? Semua, Mas. Jadi bikin kayak apa panahnya itu kan kalau information Ya. value chain kan. Kalau itu Cuman kan ini diagram kalau aja ya Mas ya. Nah ini iya ada semua. deskripsi penjelasan per masing-masing proses itu nggak? Soalnya kan pasti akan cukup banyak tuh Mas kalau dari proses pengarah, proses utama sampai proses pendukung Oh, takutnya terlalu besar dijelasin. ya. Iya takutnya Takut segala besar. dengan Apakah ini hanya efisiensi fokus banget ya. kepada kita gambarkan value chain-nya, tapi proses untuk deskripsinya adalah proses yang terkait dengan AKPSI ataupun yang tadi terkait dengan untuk data ini gitu Mas. Mohon arahan Mas. Untuk profil organisasi ini, information value chain-nya baiknya secara umum dulu, Mas. Jadi biar paham organisasinya ini bergerak di mana gitu maksudnya. Hmm, Nah, kalau government kan eh, information value chain-nya mungkin bisa ada sedikit modifikasi ya, nggak mengikut si Word and Paper secara utuh gitu kan, bisa dimodifikasi dikit gitu kan. mm-mm. Kan kalau Word and Paper atau Porter ini dia manufaktur kan sebenarnya lebih ke manufaktur. Mungkin kalau dari sisi government bisa disesuaikan gitu kan. Nah itu di awal ini sebagai profil biar ada gambaran aja sih Mas. Oke. Organisasinya itu seperti apa. Jadi penjelasannya nggak usah terlalu panjang-panjang. Dijelasin aja secara singkat di information value chain-nya seperti apa, penjelasan dikit gitu aja sih. Oke. Berarti ini kalau sudah ada information value chain-nya, misalkan kita ngikut dari kebijakan Menpan gitu Mas, kita nggak usah ngikut dari si Ward dan Porter ini ya. Kita pakai yang Adobe yang sudah ada dari kebijakan Menpan, Boleh, misalkan begitu ya. boleh. Oke, oke, thank you Mas. Oke, Mas Bayu, terakhir ya. Nanti kita lanjut penjelasan paper habis ini. Silakan Mas Bayu. Oke Mas, ini cuma mau konfirmasi ulang soalnya tadi di awal-awal sama informasi yang terakhir-terakhir agak bertolak belakang. Di awal-awal kan dijelaskan bahwa ekspektasinya adalah dua divisi memiliki dua storage skema yang berbeda, ya kan? Berarti kan existingnya sudah harus ada pengelolaan database, ya kan? Tapi di Hmm. kasusnya Mas Revi, sepertinya itu adalah dua departemen yang belum sama sekali belum punya pengelolaan database. Jadi ya kayak punya pengelolaan sendiri tapi bukan database skema. Jadi tetap dianggap dua skema database yang berbeda. Artinya mereka punya dua apa istilahnya pembukuan yang berbeda atau apapun itu nanti baru pengembangannya adalah dibikinkan sistem untuk melakukan itu seperti itu kan. Apakah itu juga apa interpretasi saya benar apa enggak? Jadi itu juga bisa. Oke, kayaknya Mas Revi tadi membahas terkait dengan tata kelola data ya Mas ya? Iya, iya, betul. Tapi bisa juga sih Pak kayak gitu. Salah satu pertanyaan saya. Jadi tata kelola data nih, tapi belum ada database yang dibikin. Kalau Jadi nggak salah loh, pembukuan nggak manual gitu. terpisah. Kayak kan sebenarnya dua skema yang berbeda bisa jadi tergantung pengembangannya atau menjadi satu skema yang sama. Ya tergantung organisasi kebijakannya kan. Oke, sebenarnya itu halo, Ya, halo, aman ya? Ini soalnya aman-aman. tiba-tiba tulisan internet unstable. Jadi sebenarnya Mas,
bisa aja itu diangkat, Mas. Kalau misal belum ada seperti itu kan, bisa saja diangkat, tapi nanti perlu dicek apanya eh, skupnya. Itu kan masih manual ya, misal ya, masih manual terus akan mau dibuat gitu kan. Kira-kira seperti apa gitu kan, Mas Bayu ya. Iya. Nah, itu sebenarnya bisa aja, Mas. Tapi sebenarnya diharapkan yang sudah ada. Tapi kalau misal terpaksa mengangkat itu, ya nggak masalah juga. Selama dia dalam proses pengerjaannya nanti tidak menyusahkan gitu loh. Makanya nanti kita ketika asistensi kita analisis bareng-bareng nih. Ketika ngerjainnya ini kira-kira nanti bakal menyusahkan nggak gitu. Tapi prinsipnya nggak masalah. Cuman diharapkan yang sudah ada aja gitu. Itu Mas Bayu. Oke. Baik, Mas. Oke ya. Selama proses pengerjaan ini nanti aman untuk dikerjakan, intinya kami apa ya, dari Astus pengennya teman-teman jadi nggak kesusahan lah dalam mengerjakan gitu loh. Itu ya. Oke, aman ya. Mas Rahmat mau tanya lagi? Enggak kan? Lupa low hand mas, sorry. Oke. Oke lanjut. Kalau udah nggak ada terkait tugas satu, ini terkait ini ya, penjelasan kok malah. Oke, jadi manajemen data ini asdosnya ada 4 ya, teman-teman. Ini ada Mbak Rizka, ada Mbak Enda, sama Mas Desta dan saya ya. Yang hadir hari ini, Mbak Enda hadir nih. Pagi Mbak Enda, ada nggak ya? Sama intinya 4 ini, silakan dari teman-teman bisa menghubungi salah satu asdos untuk meminta asistensi ya. Nanti dijadwalkan kira-kira siapa asdos yang bisa apa namanya membantu teman-teman lah dalam proses asistensinya. Nah, ini terserah bisa menghubungi siapa aja 4 ini. Nah, untuk paper ini mungkin bisa dicatat atau screenshot atau di grup kan udah join ya asdos-asdosnya ya di grup masing-masing kelas ya. Nanti bisa langsung chat aja. Nah, untuk papernya ini sebenarnya untuk paper nanti yang menilai adalah dosen langsung ya. Jadi kami Asdos membantu juga kalau misal teman-teman butuh asistensi terkait paper, boleh, boleh banget juga. Nggak harus terkait dengan tugas satu aja, tapi terkait paper juga boleh. Teman-teman misal butuh asistensi gitu ya, terkait topik, kira-kira ini gimana, itu boleh banget. Jadi untuk paper ini topik seputar manajemen data terkait dengan, namun tidak terbatas pada 11 area dari DMBOK. Jadi teman-teman bisa mengangkat misal salah satu area dari DMBOK, tapi tidak terbatas terkait itu. Misal kayak sentimen analisis juga bisa dan lain-lain gitu ya. Sesuai dengan detail tugasnya. Nah ini pastikan penulisan mengikuti template IEEE ya. Itu di detail tugas sudah ada. Cuman kemarin saya coba linknya kayaknya nggak bisa diakses ya. Ini linknya yang bener yang baru ya dari IEEE buat template-nya, template conference-nya. Ini terserah teman-teman bisa download docx-nya atau latexnya bisa ya. Terus untuk proses penulisan teman-teman diharapkan nanti cari rujukannya dari jurnal atau conference yang berkualitas ya teman-teman. Jangan yang kurang mantap gitu. Gunakan Remote-Lib. Udah bisa kan ya pakai Remote-Lib untuk mencari rujukan. Dimanfaatkan itu langganannya mahal juga. Jadi silakan dimanfaatkan Remote-Lib tersebut. Biasanya sih rujukan-rujukan yang dipakai IEEE, Scopus, Elsevier, eh, Emerald, ACM, tapi ACM kayaknya udah nggak langganan nih. Saya kurang paham juga, nanti coba aja. Terus pastikan hal-hal yang diminta, struktur papernya ya, di deskripsi tugas telah dibuat atau dituangkan ke dalam paper. Dan biasanya akan diminta presentasi 2 kali. Nah ini teman-teman nanti jangan kaget gitu. Tiba-tiba diminta presentasi sama dosennya ya.
Ini di awal kami kasih tahu, biasanya sebelum UTS dan juga pertemuan terakhir perkuliahan atau pengganti UAS itu presentasi ya teman-teman. Nah sebelum UTS ini ya paling enggak teman-teman topiknya udah jelas lah. Jangan masih ngambang gitu ya presentasi ke dosennya. Jadi nanti biar dapat masukan juga dari dosennya, kira-kira gimana. Syukur-syukur udah sampai bab 3 metodologi nih yang sebelum UTS ya. Jadi udah jelas tinggal nanti misal perlu ngambil data atau analisis saja gitu setelah UTS. Itu syukur-syukur kalau bisa sampai situ ya. Nah nanti di terakhir, pertemuan terakhir pengganti uang, biasanya pengganti uang sih, itu juga presentasi. Nah, ini ya saya pastikan lagi hal-hal yang diminta struktur paper. Ini kita buka bareng-bareng ya, detail tugasnya ya. Pembuatan paper. Nah, ini tadi topiknya nggak terbatas hanya di DMBOK ya. Bisa misalnya teman-teman nih analisis sentimen, tapi ya mungkin kebanyakan terkait di DMBOK, kualitas data, master data, dan lain-lain ya. Nah, ini saya coba kemarin udah nggak bisa nih pakai yang tadi ya. Atau langsung search saja template IEEE muncul kok. Nah, struktur papernya ini dipastikan teman-teman, jangan sampai ada yang terlewat ya. Misal kayak pendahuluan, pastikan di pendahuluan urgensi, state of the art, gap riset, pertanyaan, dan sistematika ini tertuang gitu. Jangan apa, misal state of the art dan gap risetnya nggak tertuang. Nah itu nilainya nanti kurang teman-teman. Pastikan ini tertuang semua ya. Urgensinya nggak kelihatan di pendahuluan. Nah itu nilainya kurang. Nah ini pastikan detail ini yang sudah ada di detail tugasnya itu tertuang semua ya. Terus misal kajian literatur, terus kerangka teoretis, ini opsional sih. Tapi kalau ada beberapa tipe penelitian kan wajib ada ya. Nah terus metodologi penelitian, misal ini instrumennya dijelasin, prosedur pengumpulan datanya dijelasin, hasil dan pembahasan, diskusi jangan lupa ya, discussionnya biasanya hasil cuma bahas hasilnya doang, nggak ada diskusinya kurang nendang itu, nanti nilainya belum optimal gitu kan. Nah ini pastikan semua hal yang tertuang di sini sudah teman-teman kerjakan ketika nanti membuat paper. Silahkan kalau ada kebingungan minta asistensi boleh banget. Jadi nggak cuma terkait tugas ya, tugas satu ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Eh, boleh Mas. Terkait urgensi, saya mau nanya di urgensinya Mas. Definisi urgensinya ini seperti apa? Apakah eh, urgensinya itu kalau tidak adanya data management ini, organisasinya tidak bisa berjalan kah atau bagaimana? Bagaimana definisi urgensinya di kelas ini sih? Di tugas paper ini maksudnya itu Oke, sih. paling gampang ya, Mas Gibran. Kemarin PSAF udah diminta ngerjain semacam ini nggak, bab penelitian juga nggak waktu PSAF? Sudah kita disuruh cari. Nah, itu kan ada disuruh membuat tabel ya, harapan, kenyataan kan biasanya. Ya, ya Nah, itu paling gampang itu Mas. Jadi ada harapan, terus kenyataannya nggak sesuai harapan, berarti itu ada masalah kan? salah. Oke. Nah, nanti ada muncul urgensinya nanti di situ. Eh, tapi terkadang kita dalam proses analisis tabel harapan dan kenyataan itu kan masalah yang kita temukan itu belum tentu urgent, Mas. Nah, definisi urgent ini gimana gitu? Kayak apakah memang urgent itu adalah memang harus diimplementasi saat ini, kalau enggak akan terjadi seperti ini gitu. Soalnya masalah itu belum tentu, ya masalah yang kita dapat setelah kita lakukan analisis reality dan harapan itu belum tentu urgen sih terkadang gitu. Makanya definisi urgen di sini gimana? Apakah Oke, seperti itu atau gimana? oke. Jadi misal udah dapat masalah nih Mas, pengen membuat masalah itu urgent. Gampang Mas. Cari penelitian terdahulu Mas yang mendukung pernyataan Mas Gideon. Udah selesai itu nanti jadi urgensi Mas.
Nah, makanya proses mencari rujukan itu penting, Mas. Ya, Berarti urgensinya diambil dari referensi, bukan dari use case kita. itu menjadi salah satu pendukung nanti menjadi urgent, Mas. Seperti itu. Kan Oke. Mas Gideon kan bingung kan, ini sebenarnya urgent nggak sih? Gitu kan? Iya, karena ya kadang kan ya Iya nggak? dalam dalam menemukan masalah kan belum tentu semua masalah itu urgent gitu. Iya. Nah, tapi kalau ketemu artikel terdahulu yang menyatakan kalau itu urgent, selesai, Mas. Itu udah urgent. Oke, berarti untuk urgensinya bisa didukung dari referensi kan, bukan dari use case Iya, yang. iya Oke, betul. Bisa juga seperti itu, Mas. Yang paling oke. gampang kan seperti itu. Kalau Mas Gideon bingung menentukan ini urgent apa enggak kan? Tadi kan? Eh, bukan bingung menentukan urgent atau tidak, cuman em, ya gimana jadi mendukung itu sebenarnya urgent gitu. Awalnya kan karena kita terpaku terhadap use case keadaan saat ini kan kalau dianalisis ya kita merasa itu sebenarnya bukan urgent, tapi kalau tadi Masnya bilang itu boleh didukung oleh referensi ya ya oke ya udah nggak apa-apa kita coba ke situ aja gitu. Karena ada Iya, betul di aja. mata kuliah lain urgensi itu harus memang betul-betul urgent di use case-nya Mas gitu, nggak bisa didukung oleh literatur ya referensi seperti itu gitu. Makanya tadi saya agak karena kan agak bercampur nih definisi urgensi di di kuliah ini gitu. Iya, ini sebenarnya cuma membantu aja sih, Mas. Kan eh, sebenarnya ketika udah beberapa kali menulis nanti udah bisa dapat feel-nya gitu. Ya kan? Tapi kalau di awal-awal gini paling mudah membantu dalam menemukan hal seperti itu ya seperti itu tipsnya sih. Saya berbagi tips. Mas Gary Nah, mungkin boleh nih sedikit nambahin ya. Mbak Endah nih yang jago bikin paper nih. Enggak lah, sama-sama belajar. Jadi mungkin nih tadi Mas siapa maaf? Gideon, Gideon, Mbak. Oh ya, Mas Gideon, salam kenal ya. Jadi mungkin kalau terkait apa research project atau topik penelitian gitu. Pada dasarnya sih semua penelitian itu kan memang dilakukan untuk ya kalau nggak men-solve problem atau meningkatkan kinerja gitu ya. Nah, seberapa urgent sih kan kalau urgent itu kan kalau di bahasa Indonesia itu kan penting ya Mas. Benar nggak? Koreksi nih kalau salah ya. Jadi seberapa penting sih ibaratnya kita mengatasi problem itu? Ya berarti ketika bicara penting, konotasinya kan berarti ada hal yang harus segera dilakukan karena dia berdampak besar terhadap organisasi. Kurang lebih seperti itu sebenarnya gitu. Nah, kalau di sini di apa klasifikasi bicara mengenai data statistik dan lain sebagainya, itu sebenarnya untuk memudahkan kita mengidentifikasi bahwa urgensinya itu apakah bersifat secara dampaknya besar atau tidak. Kurang lebih sebenarnya seperti itu untuk yang Eh, urgensi tadi. berarti Mm-mm. tetap berarti tetap mengacu ke use case-nya kan. Bu, kita lakukan analisis secara economical impact dan segala macam, apakah ada memang berimpact atau gimana, itu yang akan menjadi dasar bahwa menyatakan itu urgent atau tidak. Seperti itu, Mbak. Ya, that's the point. Betul. Oke, oke. Eh, oke. Tapi Iya, pada ternyata dasarnya, eh, gimana? berarti tadi yang bisa juga dengan cara ya yang dinyatakan Mas Gary tadi atau eh, tetap harus ke use Mhm. case seperti itu. Sebenarnya kalau kita bicara use case itu apa sih? Kalau pemahamannya Mas Gideon? Um, use case gimana ya? Bukan use case sih, Mm-mm. tempat. Jadi kita kan mau melakukan analisis penelitian nih tentang manajemen data eh, di satu organisasi, di salah satu tim atau di salah satu tempat kerja, salah satu anggota kelompok gitu kan. Itu yang disebut use case lah. Ya, itu definisi use case yang saya pikirkan seperti itu. Eh, tempat case lah, case study, sorry, saya ubah kata-katanya mungkin case study lah ya. Jadi kita lakukan analisis manajemen data ini kan seperti di PSAF juga diajarin mulai dari buat tabel harapan, kenyataan, muncul masalah. Nah, baru ada tambah kolom baru namanya urgensi. Nah, ini terkadang ya ini terkhusus saya pribadi agak sulit menyatakan
urgensi itu dihitung dari mana, dinilai dari apa ketika muncul masalah ini. Nah, makanya kalau di mata kuliah yang lain, definisi urgensinya itu adalah kalau masalah itu tidak diselesaikan seperti tadi yang Mbak Enda jelaskan, itu akan berdampak seperti apa gitu. Nah, mungkin itu yang apakah sama definisinya di mandat ini atau tidak, itu yang mungkin tadi saya mau klarifikasi sih Mbak, karena agak definisi urgensi ini agak ya saya agak rancu sih, saya pribadi gitu sih. Baik, jadi kalau bicara sama atau tidak urgensi penelitiannya sama. Jadi mau nanti di mata kuliah manajemen proyek kah, nanti ya di semester berikutnya, mau di SIP, mau di mandat, ketika bicara penelitian, pada akhirnya urgensi penelitian itu seperti yang tadi apa sebelumnya saya jelaskan bahwa impact-nya apa, dampaknya terhadap organisasi besar atau tidak, penting atau tidak gitu. Nah, caranya gimana? Kalau misalkan, company yang profit ya bicaranya, berarti kan kita bisa bicara dari kerugian profit perusahaannya mungkin gitu ya. Kalau misalkan bicara di lembaga non-profit atau government apa, matters gitu ya, bicara mengenai mungkin layanan atau customer satisfaction-nya, pelayanan publiknya seperti apa gitu. Nah, berangkat dari situ sebenarnya, seberapa penting, nah kita analisis lagi gitu, bahwa, ya yang akan diangkat itu karena, pada dasarnya ketika ngomongin penelitian, yang dinilai pada saat publikasi ini ya, kalau ngomongin publikasi, itu seberapa penting penelitian kita terhadap implikasi teoritis maupun praktikal gitu, Mas. That's why kenapa, kita harus ngegali dulu kenapa penelitian ini mesti diangkat gitu topiknya. Itu aja sih Oke, sebenarnya. Mhm. oke. Thank Nah, you, Mbak. bicara mengenai use case mungkin nanti dipahamin dulu lagi ya, Mas. Sebenarnya use case itu penggunaannya berbeda dengan apa mengenai topik ini. Use case memang apa ibaratnya ketika kita mau bikin satu aplikasi, diagramnya seperti Ya, apa, ya, aktornya ya, seperti apa. Nah, itu mungkin istilah use case baru digunakan gitu ya. ya. Ya, mungkin itu diubah jadi case study Mhm. ya, mungkin. Oke. Iya, betul Ya, betul. baik. Jadi kurang lebih sama sih Mas kalau ngomongin urgensi gitu. Terus mungkin nambahin sedikit Mas Gary tadi mengenai tugas satu ya. Sebenarnya inti sari dari tugas satu itu kan untuk menganalisis based on dari DMBOK. Jadi rekan-rekan sekalian coba dipahamin dulu elemen-elemen yang ada di DMBOK. Nah, kira-kira organisasi yang saat ini yang digunakan mungkin di AKPSI, apakah masuk semua elemen itu bisa kita analisis gitu. Semisal kalau misalkan di AKPSI skupnya atau organisasinya atau perusahaannya termasuk yang kecil atau tadi mungkin yang tata kelolanya belum set, mungkin bisa dicari opsi yang lain gitu. Nah, kenapa sih tadi Mas Geri apa namanya mention ya kalau misalkan kita bisa lihat by dokumen itu akan lebih mudah ketimbang kita menginterview ibaratnya gitu. Ya memang pada akhirnya salah satu apa ya poin challenge ketika kita mengerjakan tugas-tugas di MTI itu ya karena memang bersifat manajemen ya gitu. Jadi dan manajemen yang rata-rata yang manajemen TI yang udah set itu yang pasti perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi memang salah satu challenge mengerjakan tugas di MPI itu. Tapi harapannya mudah-mudahan rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan studi kasus yang kira-kira bisa memenuhi DMBOK elemen itu. Pada akhirnya sih dari tugas itu insight-nya supaya teman-teman tahu gitu gimana cara manage secara pengelolaan data secara strategis perusahaan sebenarnya seperti itu. Kurang lebih itu aja Mas Geri yang mau ditambahin. Silakan dilanjutkan. Ya. Iya, terima kasih Mbak Enda. Mantap nih Mbak Enda. Udah jelas ya Mas Gideon ya. Kita lanjut Ya, Mas. Thank you. Mas Zeta nih. Oke, thank you Mas Giri. Sebenarnya ada dua pertanyaan Mas. Mungkin pertanyaan pertama, untuk untuk yang dipublish ini, apakah diharuskan mencantumkan nama perusahaannya atau tidak ya Mas? Dari fakultas sendiri. Paper. Iya, papernya. Tuh. Oh, kalau dalam tugas ini biasanya nanti ketika presentasi ditanya juga sih Mas.
Oh, bukan di presentasinya sih Mas, tapi pada saat, kalau nggak salah kan, correct me if I'm wrong ya Mas. Ini kan harus juga dipublish kan Mas ya? Oh enggak, kalau Oh ini, tugas manajemen data ini bikin paper, tapi nggak wajib dipublish. Cuman kalau teman-teman mau mempublish hasil dari tugas ini silahkan banget, gitu ya Mas Gita ya. oh Jadi kan nanti ada oke. mata kuliah publikasi ilmiah. Mm-mm. Itu kalau misal teman-teman mau pakai hasil dari tugas manajemen data boleh, tapi hasil dari manajemen data ini nggak wajib. Maksudnya dalam mata kuliah ini ya, nggak wajib Mm, publish gitu nggak. oke. Tapi eh koreksi kalau salah. Tapi kalau dari syarat kelulusan S2 sendiri harus mewajibkan mempublish paper nggak ya Mas? Wajib lah Mas, karena Oh dari mata wajib. kuliah publikasi ilmiah. Oh tapi dari beda matkul ya. Oke, Iya. Nah ini siap-siap. tugas dikerjakan secara berkelompok atau individual, maksimal 4 orang, seperti tugas satu enggak ya. Jadi terserah ini ya, terserah Oke. teman-teman mau individu, misal individu. Nanti saya sekalian ini deh buat publikasi, saya mau individu boleh. Cuman misal, aduh berat juga, kelompok aja deh, boleh. Maksimal 4 orang. Terserah ya. Dalam proses pengerjaan tugas ini terserah teman-teman. Yang penting Oke, satu kelompok maksimal 4 orang, boleh individu atau berkelompok. ya. Terus, Sedikit sorry. nambahin dulu, maaf aku motong. Yang apa terkait penamaan PT dan lain sebagainya ya. Ini untuk nanti di tugas-tugas semester berikutnya juga. Jadi kalau misalkan memang keberatan untuk mengannounce perusahaannya apa di apa statement PPT maupun papernya, bisa pakai XYZ, bisa pakai ABC itu silahkan. Namun saran saya di-explain mengenai sektoralnya. Apakah memang dari manufacturing company kah, dari F&B kah, atau dari health gitu kan? Jadi kenapa itu harus di apa di kasih penjelasannya? Karena kan masing-masing sektor itu beda ya. Apalagi government and non government kan pasti beda gitu. Itu aja sih Mas sebenarnya kalau misalkan mengenai penamaannya gitu. Thank you Kak Fuji. Oke, terus untuk pertanyaan kedua Mas Geri, ini singkat aja. Ini kan boleh anggotanya seperti tugas pertama ya. Nah, untuk topik atau judulnya sendiri juga nggak apa-apa kan Mas ya, dengan tugas satu yang penting memenuhi kriterianya. Tugas satu yang studi kasus manajemen data, Mas. Iya betul. Kayaknya mungkin ya, ini menurut saya ya, kalau misal diangkat ke paper di tempat studi kasusnya boleh. Tapi Mm-mm. kalau sama dengan tugas satu kayaknya skopnya terlalu gede kan tugas satu semua 11 area ya. Kalau paper mungkin bisa pilih salah satu area terus nanti diperdalam misal terkait master datanya. Nanti Mas Zeta neliti master data di studi kasusnya. Itu boleh, silakan Mas. Oke, siap-siap. Oke, baik. Terima kasih Mas Geri. Terima kasih Kak Fuji. Oke, lanjut Mas Revi ya. Yuk, Oh, ya, Mas Revi. ya, Oke. makasih Mas Giri. Sebenarnya sih udah ditanya sama teman tadi ya yang sebelumnya terkait ini bahwa paper ini nggak perlu diupload atau dipublish ya. Karena ada ini kan ada kalimat yang boleh paper boleh ditulis dalam bahasa Inggris berarti boleh juga nggak dalam bahasa Inggris dalam bahasa Indonesia. Nah ketika dalam bahasa Indonesia kan berarti nggak bisa ya dipublish apa ya setahu saya gitu tapi mohon dikoreksi sih. Eh, itu udah dijawab tadi. Itu nggak boleh nggak mesti pakai bahasa Inggris ya Pak. Berarti boleh bahasa Indonesia dan nggak perlu dipublish gitu ya karena kondisinya gitu. Lalu yang kedua ini Pak, Mas terkait novelty. Em, ini harus ada novelty-nya gimana ya? Mohon maaf. Oke, yang pertama terkait bahasa ya, Mas ya. Jadi bahasa kalau di sini sih paper boleh ditulis dalam bahasa Inggris, berarti boleh juga bahasa Indonesia ya. Cuma nanti dipastikan lagi deh ke Bu Yova atau Prof. Nizar. Takutnya mereka prefer yang mana gitu ya. Cuman Ya. kalau bahasa Indonesia bukan berarti nanti nggak bisa dipublish. Bisa juga Mas, nanti cari jurnal yang bahasa Indonesia juga banyak. Oh bisa. Oh baik Bisa baik. juga. Oke, yang pertama itu ya. Iya ya.
Yang kedua terkait novelty, ya sebaiknya kalau mau nilainya bagus ya ada novelty-nya lah Mas. Novelty-nya Oke. kelihatan bagus, apa kepala apa gede gitu kan, yang baru gitu kan novelty-nya gitu ya. Kalau mau nilainya bagus sih. Iya, baik, baik. Itu aja Mas. Kalau Terima tanya kasih Mas. saya sebaiknya ada apa enggak, ya sebaiknya ada lah Mas. Masa Ada saya ya. nggak buka? Iya, iya. Nah, karena kan toh nggak dipublish gitu, saya pikir toh nggak dipublish nggak mesti ada novelty gitu Mas. Enggak, harus baiknya tetap ada Mas. Jadi ini kan Oke, gap riset. Nanti kan biasanya setelah dapat gap riset kan dapat novelty-nya juga Mas. oke. Dalam proses nyari gap risetnya nanti biasanya ketemu juga novelty-nya. Nah, gap riset dapat dari mana? Biasanya ya penelitian terdahulu dikumpulin kan. Nanti dapat gap risetnya. Biasanya setelah dapat gap riset dapat novelty-nya. Gitu ya, Mas Revi ya. Proses gap reset ini mesti diceritakan juga ya. Kita nyari pakai kata kunci apa, ketemu berapa, lalu di filtering berapa, gitu ya Pak? Mas. Eh, Setahu saya untuk paper mandat, kalau memang apa papernya bukan literatur review, nggak wajib sih Mas. Misal Oh, dapat baik. 5 penelitian terkait yang tapi dipastiin kualitasnya yang bagus juga ya. Kualitas Oh, jurnal oke. yang ini ya. Oke, oke. Berarti boleh langsung gitu aja ya. Ini ada Iya, 5 biasanya prinsip. kalau Baik, baik. penelitian-penelitian yang langsung misal ini implementasi master data dan lain-lain ini langsung aja cari nggak apa-apa. Tapi kalau kajian literatur ini kan wajib jelas ya apa kata kunci dan lain-lain gitu kan. Oh, baik, baik. Terima kasih, Mas. Tergantung jenis penelitiannya ya Mas Revi ya. Ya, baik, Mas. Terima kasih. Mas Fahri ya. Ya, makasih ya Mas. Eh, untuk pemilihan topik sih saya mau nanya tentang pemilihan topik tadi yang masalah urgensi sih Mas. Saya kan juga pernah nemu paper tentang apa ya, kayak cerita sukses dari sebuah perusahaan gitu ya Mas ya. Di tugas lain juga ada tuh kayak apa namanya suksesnya mengimplementasi apa gitu ya. Nah itu sebenarnya kalau misalnya paper-paper kayak gitu tuh eh, cara apa ya, cara pemetaan yang masalah harapan dan gapnya itu gimana ya Mas ya? eh Memetakan harapan dan gapnya ya. Iya, Biasanya sih kalau bukan yang tipe ini koreksi juga ya Mbak Enda ya. Biasanya sih kalau paper-paper seperti itu nggak terlalu kelihatan mungkin ya dalam penulisannya. Kalau di KA-nya MTI kan jelas tuh bikin tabel biasanya. Kalau di paper-paper biasanya nggak secara langsung tertulis gitu, tapi dijelaskan juga urgensi atau permasalahannya biasanya jelasinnya dari data yang ada seperti ini gitu-gitu sih secara nggak langsung gitu sih Mas Fari. iya, biasanya ini sih kayak kurangnya studi tentang suksesnya apa gitu kan di Iya, sektor apa gitu ya. Oh berarti lebih iya, global gitu ya untuk permasalahannya berarti ya. iya. Oh, oke oke. Oke siap Mas, terima kasih Mas. Mungkin tambahan sedikitnya Mas Gary. Rekan-rekan jangan dibalik ya nyari solusi dulu baru masalah, tapi masalah dulu baru solusi gitu. Jadi analisisnya cari dulu masalahnya, problemnya apa, baru nanti ketika dianalisis lebih lanjut, pertanyaan penelitiannya apa, state of the art-nya apa gitu. Baru nanti kita bicara mengenai solusinya apa. Jadi ya apa sebenarnya sih pola pikir ya, the way thinking-nya gitu. Karena setiap dosen pasti nanyanya dari masalah dulu gitu. Jadi kalau dibalik ketemu CSF-nya dulu kayak kenapa mesti ngangkat CSF gitu. Pentingnya apa, masalahnya apa gitu. Itu aja sih concern-nya. Udah kali ya? Ini udah jam berapa? Jam 10. Oh, ada satu lagi Mas Gideon nanya lagi tuh. Iya, terakhir Mbak, ini tadi Ya. ketinggalan ditanya. Jadi tadi ada pernyataan kalau untuk paper mandat ini harus Hmm. mencakup 11 knowledge area yang di DMBOK
atau boleh memilih salah satu untuk apanya? Untuk analisis Nah, case tadinya. Nah, itu. gini. eh ini pisahin dulu ya, maksudnya pisahin dulu tugasnya. Yang satu tugas analisis DMBOK, yang satu lagi tugas research paper. Ya. Oke. Untuk tugas satu, kita poinnya karena based on DMBOK, berarti kita harus nganalisis full dari elemen DMBOK. Oke ya. Udah tuh set. Oke. Nah, yang kedua mengenai research project. Paper. Oke. Research project itu base-nya tuh bisa dari apa aja, Mas? Bisa dari TOGAF. Ini kalau ngomongin kerangka kerja ya. Kerangka Oh, kerja analis bisa pakai Zahman, bisa pakai oke. DMBOK. Masalahnya pun bisa macam-macam. Jadi nggak Oke. melulu masalah database, which is kayak misalkan saya salah satu Ya. paper saya adalah paper mandat ketika saya publikasi kemarin. Saya ngebahas mengenai apa? Saya ngebahas mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Mas. Nah, itu nggak ada relate-nya kan sama DMBOK, maksudnya dalam artian framework yang Ya. saya pakai itu bukan DMBOK gitu. Oke. Jadi untuk topik research project itu lebih luas cakupannya Oke. ketimbang DMBOK yang tadi, yang tugas satu maksudnya ya. Jadi point of view dari research project udah benar tadi, startingnya dari urgency dulu gitu. Jadi seberapa penting hal ini mau kita angkat, masalahnya apa, nanti pertanyaan penelitiannya apa. Terus cek penelitian terdahulunya sudah pernah dilakukan Ya. atau tidak Ya. ketika bicara novelty, ya kan? Mm-mm. Gitu. Jadi kalau misalkan bicara penelitian ini perlu nggak ya ada keterbaruannya, ya semua penelitian ya kenapa diteliti ya pasti ada keterbaruannya dong gitu. Ya. Ya. Itu udah hukum pasti gitu. Kalau Oke. misalkan ibaratnya kita nggak ada novelty-nya lah sama yang sebelumnya lah, nyontek apa gimana? Apa duplikasi apa replikasi kan gitu bicaranya. Oke. Oke. Ya Berarti kan? Jadi berarti item research project tuh sama aja Mas sebenarnya. Oke. Paper Berarti tuh. sudah Iya. dikonfirmasi kalaupun untuk tugas paper boleh mengacu ke salah satu aspek di DMBOK ataupun ke TOGAF ataupun segala macamnya. Tapi kalau Ya, yang itu tugas kalau satu ngomongin wajib. framework. Ya. Oke. Itu Oke. kalau ngomongin framework analisis manajemen data ya. Tapi kan aspek managing data itu kan itemnya banyak ya. Apalagi sekarang misalkan ngomongin AI dan misalkan ngomongin blockchain, data di blockchain tuh kayak gimana tuh juga bisa gitu. Jadi macamnya tuh banyak. Jadi hal-hal yang menarik juga banyak gitu yang bisa diangkat. Ya mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut dengan asus-asus yang lain yang mungkin juga bisa kasih insight gitu buat papernya. Oke, Mbak. Thank you. Mm. Sudah cukup Oke. menjawab. Sip. Menambahkan sedikit ya Mbak Endra. Ya, silakan Mas. Benar Mas Gideon, jadi bisa mengambil salah satu. Ini kan contoh-contoh beberapa ya. Asesmen master data management. Nah ini kan berarti ngambil terkait master data management gitu. Cuman perlu dipastikan lagi untuk paper manajemen data ini penelitiannya bidangnya bidang manajemen data ya. Tidak terbatas menggunakan framework DMBOK, boleh pakai framework yang lain. Makanya saya tadi ngejelasin ini ya, tidak terbatas juga dari 11 area dari DMBOK, boleh terserah hal yang lain, tapi penelitiannya tetap terkait dengan manajemen data ya, dipastikan itu aja. Untuk mempermudah sih biasanya kalau masih bingung terkait topik ya, pilih aja salah satu area di DMBOK, nanti diteliti di area tersebut. Itu sih yang buat mempermudah ya dalam mencari topik. Kira-kira seperti itu. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Oke, kayaknya nggak ada ya. Terima kasih semuanya, teman-teman kelas SA, SP, dan SC. Semoga tugasnya lancar ya. Jangan lupa asistensi selama 1 minggu ini untuk mengkonfirmasi tempat studi kasus. Eh, Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Makasih banyak Mas. Terima kasih Mas Enda, Mas Terima Giri. kasih, Mas Pak Edar, Mas Gary.